di keluarga itu kan menjadi sekolah pertama. Ya, kalau istilahnya kalau saya di pesantren sebagai madrasatul ula itu. Jadi sebenarnya pendidikan itu sumbernya dari keluarga dulu. Misalnya anak-anak sejak kecil dibina oleh seorang ibu, oleh orang tua. Dari situ sebetulnya keluarga itu akan menjadi satu keluarga yang kuat, menjadi pondasi bagi sebuah daerah, sebuah negara. Keluarga pasti ada masalah. Nah, itu pasti, tetapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Muncullah niat terbaik dalam kehidupan keluarga untuk mencari kebahagiaan. Insya Allah segala permasalahan akan ada solusinya. Oke, terima kasih banyak Pak. Karena tadi ya, kalau keluarga sehat, negara sehat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jatim, bagaimana kabar? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur yang akan membahas terkait dengan berbagai hal yang khususnya dekat nih dengan masyarakat. Nah, hari ini spesial kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga relevan hari ini, yaitu tentang ketahanan keluarga. Bersama dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Agus Cahyono SHI, MHI dari fraksi PKS Dapil Jatim 9. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak? Semangat, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast ini Pak. Apalagi pembahasannya ini luar biasa. Ketahanan keluarga loh. Nah, ini penting sekali nih untuk dibahas. Mungkin juga nanti kita akan mendapatkan banyak insight dari Pak Agus tentang ketahanan keluarga itu sendiri seperti apa. Nah, kalau Jatim 9 ini kan wilayahnya meliputi Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi, betul ya? Ya, luas banget itu. Nah, ini meliputi 5 wilayah begitu. Sebelum kita membahas terkait dengan ketahanan keluarga itu sendiri, Pak, apa Pak yang biasanya kalau di Dapil ketika reses menyerap aspirasi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat di 5 daerah ini? Ya, mayoritas mereka itu biasanya aspirasinya satu tentang infrastruktur. Itu di mana-mana begitu. Kan kultur Dapil 9 itu kan banyak pedesaan, berbatasan dengan lereng-lereng gunung. Kan sekarang lagi marah orang-orang ini ya, misalnya bertani, bekerja sama dengan perhutani, buka lahan dan sebagainya. Ketika panen susah dia untuk apa itu namanya transportasinya mengangkut hasil panen. Nah, itu kemarin reses terakhir itu begitu. Terus juga ada sih tetap misalnya pemberdayaan UMKM, kemudian bantuan alat pertanian dan sebagainya. Tapi yang paling kemarin yang paling mendominasi usulan aspirasinya itu infrastruktur. Infrastruktur yang kaitannya dengan sektor pertanian tadi itu Pak ya? Iya. Oke. Nah, kalau terkait dengan kita bicara ketahanan keluarga nih Pak, ini kan penting. Mungkin nanti Pak Agus bisa menjelaskan ketahanan keluarga itu sejatinya seperti apa sih? Dengan mungkin beberapa data ya. Kalau Provinsi Jatim sendiri ini kan sangat aktif sekarang berupaya memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai program dan kerjasama lintas instansi dan upaya mendorong kesadaran bahwa keluarga ini pondasi utama untuk membangun daerah, membangun bangsa. Nah, kalau ketahanan keluarga sendiri, menurut Pak Agus, ini seperti apa sih Pak? Dan pentingnya kita menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa? Ya seperti tadi yang Mbak Srika sampaikan bahwa keluarga itu adalah pondasi, pondasi untuk membangun sebuah daerah, termasuk juga pondasi pembangunan bangsa. Di kajian-kajian keislaman pun proses dalam rangka membangun sebuah daerah bahkan tegaknya nilai-nilai keadilan kesejahteraan itu juga diawali sebenarnya dari person. Yang tahap kedua itu keluarga. Keluarga kemudian muncul masyarakat yang baik, dan dari masyarakat itulah nanti akan kita mudah untuk membentuk satu iklim mungkin di level daerah, sebuah negara. Keluarga kuat, negara kuat. Keluarga sehat, negara juga sehat. Keluarga kalau banyak masalah, itu juga menjadi sumber masalah bagi sebuah daerah, bahkan sampai level sebuah negara. Maka di situ perlu bagaimana keluarga itu ya kokoh menjadi pondasi bangsa. Jadi kekuatan negara itu juga bagaimana ketahanan keluarga itu terlihat begitu ya. Tapi Pak, untuk melihat
ketahanan keluarga itu sendiri ya, apa indikator yang digunakan? Apakah misalnya kecukupan ekonomi kah? Atau apa sih faktor-faktor yang kemudian ini loh ketahanan keluarga yang benar gitu? Ya, banyak poin ya sebenarnya untuk ketahanan keluarga itu. Yang pertama, misalnya terkait dengan pendidikan di keluarga, kesehatan, termasuk hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, antara suami, istri, orang tua, anak, itu juga harus bagus di level keluarga, termasuk juga kondisi ekonomi keluarga, termasuk keluarga itu harus punya orientasi yang jelas ke depan untuk masa depan anak-anak dan sebagainya, termasuk di keluarga itu kan menjadi sekolah pertama. Ya, kalau istilahnya kalau saya di pesantren sebagai madrasatul ula gitu. Jadi sebenarnya pendidikan itu sumbernya dari keluarga dulu. Misalnya anak-anak sejak kecil dibina oleh seorang ibu, oleh orang tua. Dari situ sebetulnya keluarga itu akan menjadi satu keluarga yang kuat, menjadi pondasi bagi sebuah daerah, sebuah negara. Oke, jadi itu tadi poin-poin banyak faktor ya negara dalam tuh untuk ya, ketahanan keluarga itu. Nah, bukan sekedar ekonomi saja ya. ya. Termasuk juga pendidikan agama dalam keluarga itu sangat penting sekali. Karena bagaimanapun juga kondisi apapun ya, entah itu dalam kondisi berkecukupan atau dalam kondisi suatu saat kok ada kekurangan dalam sisi ekonomi dan sebagainya, ketika pondasi pendidikan agama di keluarga itu bagus, itu akan lebih mudah untuk mencari solusi. Oke, dan untuk mungkin melihat ketahanan keluarga, jika kita mengukur dengan angka, mungkin kaitannya dengan angka perceraian itu ya Pak, bagaimana mencegah itu dengan ketahanan keluarga, Ya, betul begitu ya Pak? Termasuk itu ya, termasuk itu. Jadi perceraian, beberapa penyebab perceraian, itu kalau didatakan faktor ekonomi, ya faktor ekonomi. Sebetulnya tidak ansih masalah ekonomi juga sih. Kalau memang rata-rata mereka ketika ditanya apa sih yang menjadikan perceraian keluarga ini, rata-rata mereka soal ekonomi. Ya rata-rata memang soal ya. Kalau saya lihat juga ada semacam keinginan dari beberapa anggota keluarga, misalnya seorang istri yang kerja dan sebagainya, kadang-kadang sebenarnya bukan masalah ekonomi, tapi untuk mudah proses perceraian itu alasan paling mudah itu masalah ekonomi ya. Mungkin juga ada masalah-masalah yang belum diungkap. Saya pernah ya diskusi dengan beberapa teman yang dia aktif untuk advokasi perceraian. Itu ya memang mayoritas ekonomi, tapi juga ada orang-orang yang sebenarnya bukan faktor ekonomi, tapi untuk mudah bercerai. Yang menyampaikan faktor ekonomi, sehingga data yang kita dapatkan itu ya faktor ekonomi ya. Tapi ini ya saya cuma sampling beberapa belum sampai pada satu penelitian sehingga berapa sih sebetulnya yang faktor ekonomi, faktor agama, faktor apa gitu. Tapi betul Pak, menurut data yang saya peroleh juga, ini yang penyebab nomor satu adalah masalah ekonomi. Jadi tekanan kebutuhan hidup, penghasilan tidak stabil, kemudian judi online, ini termasuk menjadi penyebab juga. Kemudian perselisihan terus-menerus yang diakibatkan karena faktor-faktor tadi ya. Kemudian juga ada faktor signifikan orang ketiga dan KDRT. Ini dari data yang saya peroleh ya, untuk tingkat perceraian yang paling tinggi itu disebabkan karena hal-hal tadi. Nah, Pak, yang kaitannya dengan ketahanan keluarga, karena Jawa Timur ini angka perceraian masih relatif tinggi, begitu. Untuk memfokuskan program mengatasi masalah ini, apa saja Pak edukasi yang diberikan untuk memperkuat fondasi keluarga? Ini? Kita di pemerintah Jawa Timur, kita bersinergi, berkolaborasi dengan instansi vertikal, misalnya dengan Kemenak. Di Kemenak itu kan ada program ketahanan keluarga, itu ada istilahnya keluarga maslahah itu. Itu biasanya kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Kita juga ada OPD BKKBN, itu ada program pembangunan keluarga berkualitas. Kemudian juga kita sekarang lagi inisiasi untuk raperda ketahanan keluarga. Tapi ini masih tahap awal. Pokok-pokok pikiran terkait dengan ketahanan keluarga sudah kita disampaikan di forum DPRD. Cuma ini
nanti kayaknya akan berlanjut menjadi pembahasan di tahun 2026 ya tentang ketahanan keluarga. Termasuk poin-poin lain kita terus mengawal terkait dengan pernikahan dini ya. Nah, betul itu juga. Jadi anak-anak yang belum usia layak untuk menikah sesuai regulasi lah, itu kita melakukan edukasi antisipasi. Ya masih ada sih beberapa kasus karena mau tidak mau harus dinikahkan karena kasus tertentu. Tapi ini trennya menurun ya, tren untuk pernikahan dini itu. Itu juga menjadi faktor penyebab, termasuk juga kita melakukan edukasi kepada masyarakat, misalnya sekolah pranikah. Kita kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga-lembaga swasta, ke pesantren, ya, ke yayasan-yayasan. Lah itu bagaimana juga memberikan edukasi kepada masyarakat sekolah pranikah ya. Pranikah maksudnya yang mau menikah ya, bukan yang sudah menikah mau menikah lagi misalnya. Ya itu nggak perlu itu, karena sudah pengalaman ya. Yang maksudnya yang belum pernah menikah itu. Ya. Baik. Jadi ini penting ya Pak, tadi termasuk pernikahan usia dini, karena memang secara regulasi kan minimal 19 tahun. Dan diharapkan ini mungkin masih ada beberapa daerah yang belum memahami sepenuhnya regulasi tersebut, dan ini menjadi penting untuk memberikan edukasi. Karena Jawa Timur ini salah satu provinsi dengan angka perceraian tertinggi, Pak. Jadi Raperda itu mungkin diharapkan bisa segera sudah diinisiasi, bisa segera rampung begitu ya. Iya kan, poin ketahanan keluarga itu juga perlindungan kepada istri, perlindungan kepada anak ya. Termasuk di dalamnya mungkin KDRT ya, termasuk banyak poin lah, misalnya bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang tangguh, mungkin termasuk edukasi di keluarga ya, dan termasuk juga mungkin disinergikan dengan program-program pemerintah gitu. Betul. Untuk dinaungi sebuah perda. Betul, dan ya supaya sejalan begitu ya Pak. Tapi kalau di Dapil Jenengan sendiri bagaimana rata-rata ini ketika perceraiannya? Kayaknya kalau dari data sih nggak terlalu tinggi ya kalau di Dapil Jenengan. Kalau di Dapil saya itu banyak didominasi oleh kasus-kasus ya TKI, TKW itu mereka yang mungkin yang istrinya kerja di luar negeri atau suaminya kerja di luar negeri, lama tidak ketemu terus muncul orang ketiga. Itu kan ada kan tadi ya, salah satu dari penyebab itu hadirnya orang ketiga. Jadi kayaknya didominasi itu sih. Didominasi ya, mungkin akan bicaranya faktor ekonomi juga. Karena desakan ekonomi, mungkin mereka berpisah harus bekerja di luar negeri, atau bahkan kedua-duanya di luar negeri, pulang bawa pasangan masing-masing itu. Karena memang juga karena faktor-faktor tadi menjadi penting, kemudian juga kalau di awal 2025 ini data yang saya peroleh yang paling tinggi kasus perceraian itu Malang, kemudian Jember, Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, itu yang paling tinggi hingga Oktober 2025 kemarin. Fokus ketahanan keluarga ini selain tadi Bapak sampaikan salah satunya adalah melindungi para perempuan, anak, artinya juga program ketahanan yang menekankan pada pentingnya peran ayah dan pengasuhan anak ini juga jadi penting ya Pak? Iya, ini kan kita lagi berproses ya, masih awal sekali Raperda kita ini. Kita dalam proses perjalanannya, harapan kita juga kita banyak mendengar masyarakat, ingin kita melakukan hearing ya, mungkin mengundang beberapa tokoh masyarakat, para pelaku pendamping kegiatan-kegiatan yang berbasis keluarga, itu untuk memberikan masukan-masukan untuk Raperda tersebut. Atau kita akan turun ke masyarakat, termasuk kita di titik-titik yang angka perceraian tinggi itu. Kita banyak menyerap aspirasi tentang ketahanan keluarga kayak apa, lah itu nanti akan memperkaya ruang lingkup pembahasan tentang Raperda ketahanan keluarga itu. Itu ya, termasuk poinnya tadi bagaimana pentingnya peran ayah, pengasuhan anak yang berkualitas, kemudian juga tadi Pak kembali ke pernikahan dini. Ini kan juga ada beberapa faktor yang mungkin tidak hanya disebabkan karena hamil di luar nikah atau lain sebagainya, tapi memang ada yang kultur kemudian memperbolehkan begitu untuk menikah di usia dini. Nah, bagaimana Pak memberikan edukasi supaya ya sejalan dengan regulasi pemerintah begitu? Itu memang menjadi problem tersendiri ya. Tapi
langkah-langkah sudah kita lakukan ya oleh Oke. Pemprov Jawa Timur. Jadi pemerintah daerah bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk dengan Kementerian Agama, bagaimana memberikan edukasi kepada mereka. Termasuk di beberapa kabupaten kota, misalnya akan ada pernikahan belum cukup umur, itu mereka harus membawa keterangan dari puskesmas terdekat. Ketika tidak ada kasus hamil di luar nikah, maka mereka harus menunggu. Nah, itu nggak dilayani pengajuan itu, pengajuan untuk pernikahan di bawah umur itu, kecuali kalau memang ada kasus hamil di luar nikah, dan itu harus dibuktikan dengan keterangan tes, dari keterangan dari rumah kesehatan sakit, dari instansi yang berwenang. Oke. Itu salah satu langkah strategis di beberapa kabupaten juga kabupaten kota juga melakukan semacam itu. Karena saya pernah kan anggota dewan itu banyak aspirasi ya, termasuk orang tua itu datang ke saya, Pak, Mbak ditolong, ini anak saya itu mau menikah, tapi ditolak sama ini. Lah kenapa? Belum cukup umur gini-gini. Terus kalau mau ngaku hamil aja biar ini, padahal juga mau lah, kita enggak akhirnya apa ya nggak bisa. Ya saya sendiri sebagai anggota dewan ketika ada aspirasi itu, ya kesempatan saya untuk memberikan edukasi. Begini, karena usia yang belum matang, mungkin hanya sekedar ya ingin segera menikah, masih didominasi oleh emosionalnya, oleh nafsunya. Ketika berkeluarga ada masalah, belum cukup bijak untuk menghadapi permasalahan, kan itu menjadi sumber perceraian. Bahkan kalau sudah perceraian kan trauma dalam keluarga kan juga. Makanya kesempatan saya untuk memberikan edukasi, ya ditunggulah beberapa waktu. Mungkin dengan kesibukan, dengan bekerja, kita pahamkan orang tuanya, kita pahamkan anaknya gitu. Akhirnya menunda pernikahan gitu ya. Oh iya, ya memang sudah seharusnya begitu ya Pak ya. Iya. Nanti kalau sudah masuk awal belum nikah langsung nikah gitu. Termasuk saya kan saya nikah muda tapi masih sudah di atas umur ya. Sudah memenuhi usia syarat berapa ya. waktu itu Pak berarti? Saya menikah usia 23. 23. Oh, Ya, tapi kan sesuai regulasi ya, sudah boleh. Yang penting kan tidak saya melanggar usia itu kan Pak. 21. Oh iya, saya 23, saya 21. Sudah legal age to Ya, marriage ya, gitu ya. ya. Oke. Pak, sekarang ini kan case-nya banyak, termasuk juga anak-anak yang tadi usianya sangat muda, perempuannya, kemudian mungkin dengan kultur tertentu atau dinikahkan dengan laki-laki yang usianya jauh lebih tua. Nah, apakah juga nantinya Raperda itu akan melihat hal-hal terkait seperti itu juga atau bagaimana Pak? Atau menurut jenengan gimana pandangan terkait dengan itu? Sekarang kan kalau di anak muda itu istilahnya ada child grooming gitu Pak. Jadi yang memang usianya berbeda jauh, kemudian anak ini yang perempuan sangat muda gitu. Ya, kan nanti Raperda tentang ketahanan keluarga itu jelas tidak akan bertentangan dengan perda-perda yang lain atau dengan undang-undang di atasnya, termasuk tentang batasan usia. Itu kita harus juga memperhatikan itu. Yang menjadi kasus itu adalah pernikahan yang di luar catatan pemerintah. Artinya kan itu yang terjadi. Jadi secara agama sah mereka menikah, nanti kadang-kadang ketika sudah usia masuk baru dicatatkan di Kementerian Agama walaupun dengan akad ulang ya. Kita sulitnya di situ pemerintah itu untuk mengantisipasi. Kalau mungkin di instansi terkait kita bisa ya membatasi, tidak mengeluarkan surat izin, misalnya buku nikah nggak kita keluarkan karena belum cukup umur. Tapi biasanya yang terjadi pernikahan secara agama atau mungkin istilah umumnya pernikahan siri. Itu kan kalau di negara kita, hukum negara kita kan ilegal, tapi kan menurut agama itu bisa sah dan memenuhi syarat gitu. Nah, maka arahan kita kan bagaimana sah secara agama, legal secara regulasi hukum, di pemerintahan kita secara hukum. Artinya antisipasinya atau mengatasinya lagi-lagi melalui edukasi begitu ya Pak? Edukasi ya, termasuk sebetulnya begini ya, pelajaran-pelajaran mungkin di level SMA dan sederajat itu sudah harus dimasukkan juga tentang masalah-masalah pernikahan. Mungkin di situ masuk di kurikulum agama, misalnya disampaikan bagaimana berkeluarga, usia yang pas, kemudian gambaran-gambaran manis pahitnya berkeluarga,
tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang ibu ketika punya anak-anak itu perlu juga saya pikir ya. Sehingga punya gambaran ya. Punya gambaran. Betul-betul. Karena juga tadi itu penting diberikan gambaran secara keseluruhan bagaimana sih kehidupan pernikahan begitu ya dari orang yang lebih berpengalaman karena banyak case juga kayak contoh di Pacitan kalau saya tidak salah Pak yang kemudian diberikan mahar 3 miliar atau berapa yang ternyata bohong, tidak ada. Nah, ini kan ya pentingnya tadi pendidikan pranikah, kemudian mungkin melalui kurikulum di sekolah-sekolah begitu ya, Pak ya. Apalagi sekarang dengan kemajuan informasi ya dengan adanya dunia digital. Kan anak-anak itu gampang mudah punya kenalan. Nah, ya kan bahkan tidak sedikit yang saya jumpai ketika saya mendatangi acara pernikahan, mungkin kadang saya disuruh untuk memberikan ceramah pernikahan. Dan saya tanya, dia kok dapat istri kok jauh gitu. Saya tanya, ini dapatnya istri lewat mana? Teman sekolah, saya gitu misalnya. Saya tanya gitu, teman sekolah atau kerabat? Enggak, lewat Facebook. Nah itu, makanya kita nanti dengan apa itu namanya perkembangan teknologi, misalnya dengan mudahnya orang untuk mencari calon pasangan hidup, lah itu juga perlu ini ya, perlu kita antisipasi juga. Kan tidak sedikit kasus ya ketika apa itu namanya pernikahan yang cepat lewat media sosial itu berujung kurang menyenangkan. Ya jadi di lewat dunia informasi media digital atau media-media sosial kita perlu juga memberikan edukasi lewat situ. Betul. Ya tentang pernikahan. Nah, jadi perlu juga konten-konten kreator diciptakan atau mungkin lembaga-lembaga yang berwenang kayak Kemenak, kemudian Pemprov itu punya akun edukasi untuk itu. Mungkin dikemas menarik untuk anak-anak yang usia-usia Gen Z juga, usia-usia pranikah, itu bisa pendidikan lewat media sosial. Iya, betul-betul. Karena kalau berbicara media sosial juga Pak, hari ini banyak anak-anak yang mungkin menikah karena ya hanya untuk tuntutan media sosial dan lain sebagainya begitu ya. Apalagi sekarang banyak influencer yang mungkin menunjukkan pernikahannya dengan gaya hidup tinggi dan lain sebagainya yang kemudian memicu orang lain untuk ingin melakukan hal yang sama dan menghalalkan segala cara dan pada akhirnya problem ini menjadi kompleks gitu ya Pak. Ya makanya lewat semua lini ya kita harus melakukan langkah-langkah strategis untuk antisipasi perceraian itu ya termasuk juga memberikan pendidikan yang objektif tentang gambaran berkeluarga. Jangan sampai juga usia-usia pranikah itu dia blank terhadap keluarga atau juga tidak boleh misalnya bikin takut sehingga usia-usia produktif itu terlewatkan belum menikah. Karena itu juga bagian daripada ketahanan keluarga. Kalau terlambat menikah, misalnya kasus menikahnya sudah usia-usia tua. Kalau dia bekerja sudah pensiun, anaknya masih kecil-kecil. Itu kan juga kurang ideal kan ya. Kalau bisa sih ya usia ideal mungkin berkisar ya usia 25 sudah menikah. Kemudian dia punya keturunan, mengikuti program keluarga berencana. Ketika orang tua sudah usia pensiun, usia tua masih sehat, anak-anak sudah pada mapan. Kan gitu harapannya salah satu potret ketahanan keluarga itu. Kasus-kasus terjadi keluarga yang banyak masalah itu kan ya orang tuanya sudah tidak kerja, tidak produktif, anak-anaknya belum mapan. Itu kan juga problem bagi kita ya di pemerintah daerah ini ya. Oke. Semakin menarik ya Pak perbincangannya. Monggo Pak diminum dulu sambil kita ngobrol-ngobrol terkait dengan ketahanan keluarga. Bismillah. Karena memang menarik kalau berbicara ketahanan keluarga, banyak juga problemnya dan secara data juga justru lebih banyak istri yang menggugat cerai karena faktor ekonomi tadi dan lain sebagainya dibandingkan dengan suami atau cerai talak begitu ya Pak. Termasuk juga kasus-kasus kalau menyoroti menjadi penyebab utama juga adalah judi online. Nah artinya kan ketahanan keluarga ini beririsan dengan
ya berbagai permasalahan lain dan juga mungkin instansi lain juga perlu mengambil sikap gitu ya lintas sektor pada akhirnya kayak judi online kemudian KDRT. Nah ini bagaimana Pak supaya selain mengedukasi ya kita mengantisipasi supaya tidak terjadi hal sedemikian. Kita di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur itu menginisiasi raperda tentang judi online. Nah, ini sedikit cerita saya. Boleh. Jadi ketika maraknya termasuk kasus keluarga, kemudian perceraian, orang gantung diri, bunuh diri, pembunuhan di keluarga, itu kan ada yang kasus judi online. Betul. Masanya, maka di Komisi A beberapa waktu yang lalu di awal tahun itu menginisiasi bagaimana kalau kita menginisiasi raperda judi online. Ini kita sudah komunikasi ke Komdiki pusat, termasuk juga ke Kemendagri. Ternyata di pusat itu belum ada undang-undang yang mengatur khusus tentang judi online. Akhirnya kita mentok nggak bisa untuk mengusulkan raperda judi online itu. Terus kita coba untuk mencari jalan keluar, ketemulah. Akhirnya kita melakukan perubahan perda tentang Trantip. Jadi masuk di situ. Akhirnya itu sekarang lagi proses dan harapan kita 2025 itu selesai diputuskan menjadi perda. Kan cuma kita melakukan perubahan, memasukkan pasal-pasal tentang judi online. Ya, kemarin akhirnya berkembang juga tentang pinjaman online ilegal, kemudian termasuk dengan penyebaran makanan-makanan yang mungkin tidak layak konsumsi dan sebagainya itu masuk di perubahan perda Trantip itu. Ini kemarin sudah laporan terakhir kita sudah diskusi meminta masukan dari seluruh instansi termasuk dari kepolisian juga pernah kita undang kemarin di rapat dengan Komisi A untuk menyempurnakan raperda perubahan itu. Nah ini salah satu juga langkah kita untuk antisipasi terkait dengan ketahanan keluarga atau perceraian yang bersumber dari kasus judi online. Ya, harapan kita dengan adanya perda, walaupun perda itu sifatnya banyak akan mitigasi ya, pencegahan. Ketika ada naungan perda, otomatis kan nanti OPD terkait bisa melakukan sebuah kegiatan, program kegiatan yang nanti bisa didanai oleh Pemprov Jawa Timur untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka untuk membangun ketahanan keluarga termasuk mengantisipasi banyak perceraian itu. Kami mengapresiasi juga Pak. Saya juga sempat mendengar terkait dengan raperda judol itu dan itu memang penting. Itu kalau dicantolin di Undang-Undang ITE juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Hasil komunikasi kita dengan pemerintah pusat tidak bisa. Baik. Itu terkait dengan judol dan sudah diinisiasi ya untuk revisi Perda apa tadi Pak? Trantip. Apa kepanjangannya Pak? Ketertiban masyarakat itu ya, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Yang penting semua pasal itu bisa mengakomodir, tidak masalah gitu ya. Lalu keterkaitan dengan KDRT Pak, ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan DP3AK ini selalu memberikan seminar edukasi rutin bagaimana membina ketahanan keluarga di era modern ini. Tapi juga tidak dipungkiri kasus KDRT itu juga masih banyak terjadi dan korbannya adalah perempuan dan anak begitu. Bagaimana Pak? Mungkin ada catatan tersendiri, rekomendasi mungkin seperti apa seharusnya program ini diimplementasikan? Ya, senambi kita menunggu proses perda ya. Semoga nanti perda itu 2026 sudah bisa disahkan. Ketika ada perda kan pemerintah daerah lewat OPD terkait kan bisa dengan mudah untuk melakukan satu kegiatan bahkan mengusulkan program yang mungkin di-backup oleh Pemprov ya ketika ada perda. Langkah sekarang ya kita harus aktif ya turun bersinergi dengan berbagai pihak dengan instansi vertikal horizontal terkait dengan kasus KDRT itu. Walaupun itu sebetulnya juga kompleks ya. Sebenarnya KDRT itu kan sebenarnya juga berbagai hal termasuk kasus-kasus ya diawali dari masalah ekonomi, kemudian juga mungkin kasus judi online atau kasus-kasus yang lain ya. Ini semuanya harus menjadi satu kesatuan dalam rangka kita untuk keluar dari problem
problem tersebut, termasuk terkait dengan kesejahteraan. Ya. Maka di akhir-akhir tahun 2025 ini kita di DPRD pasca ada kan kemarin banyak demo-demo itu ya di akhir Agustus ya. Kita banyak bersinergi dengan OPD dengan dinas-dinas untuk melakukan program turun ke masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat, bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan beberapa kegiatan-kegiatan kita di DPRD yang dirasa kurang memiliki dampak yang signifikan, kita geser untuk program-program bertemu dengan masyarakat. Ya, sekarang misalnya yang kemarin kita lakukan ya, misalnya dengan Kesbangpol. Kita turun dengan OPD Kesbangpol, kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LSM, pegiat sosial, pegiat media sosial. Ya. Undang kita di situ bicara tentang kebinekaan dengan tema kenduren kebinekaan. Ya, berbicara tentang ya bagaimana membangun gotong royong, kebersamaan, memitigasi beberapa permasalahan di masyarakat yang bisa menimbulkan perpecahan. Nah, itu kita turun ke masyarakat bersama DPRD dengan OPD terkait ya. Kemudian kita di situ mengundang juga narasumber yang kompeten untuk berbicara itu. Termasuk juga dengan dinas-dinas yang lain, misalnya Kominfo. Kita ngundang juga. Kita turun bersama Kominfo. Pegiat-pegiat misalnya radio-radio lokal itu kita undang, kita berbicara tentang literasi digital. Mungkin konten-kontennya salah satunya juga bisa dimasukkan poin-poin itu, termasuk bagaimana soal KDRT dan sebagainya. Nah itu kita lakukan, termasuk Bakorwil. Bakorwil itu di akhir tahun 2025 ini juga turun ke kabupaten-kabupaten di wilayah teritorialnya. Mereka turun, kalau Bakorwil saya pantau memberikan bantuan dan edukasi kepada keluarga-keluarga stunting. Nah, itu dia turun memberikan, Pemprov memberikan bantuan. Sekaligus juga memberikan sosialisasi. Jadi itulah di akhir tahun 2025 ini pasca banyak demo kemarin, kita berkesimpulan ya Pemprov harus turun bertemu dengan masyarakat, ya berbagi dengan masyarakat, karena setiap pertemuan mereka juga ya ada sedikitlah bingkisan bagi mereka yang hadir. Jadi itu termasuk langkah-langkah yang kita lakukan di akhir 2025 ini ya. Oke, jadi memang banyak upaya melalui berbagai program tadi dilakukan, termasuk Bapak menyinggung soal stunting. Ini kan juga kaitannya dengan ketahanan keluarga ya Pak ya. Melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, ini diinisiasi juga oleh Pertamina Patraniaga, kemudian dukungan PKK juga fokus pada pengasuhan anak usia dini dan mempercepat penurunan stunting. Jadi berbagai program ini sudah dilakukan sebetulnya ya Pak. Iya, termasuk kemarin kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten ya. Ini yang saya mungkin bercerita di dapil saya. Mungkin anggota dewan yang lain pasti akan juga bercerita dengan di kabupaten dapilnya masing-masing ya. Kemarin kita juga berkolaborasi dengan kementerian. Jadi di Kementerian Kelautan itu ada safari gemar makan ikan. Kemarin sempat turun di dapil saya, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Lumayan ya, setiap kali kegiatan itu menyentuh 1.000 penerima. 1.000 penerima dan difokuskan untuk keluarga stunting. Jadi tidak sekedar bagi-bagi, tapi ada target yang jelas ya, tepat sasaran. Jadi yang diundang itu adalah masyarakat stunting, dan kegiatan itu di desa yang angka stuntingnya tinggi. Tidak kok pilih di kota, di hotel, enggak. Kemarin itu saya turun salah satunya di Magetan di daerah Ngariboyo, itu sudah agak naik. Yang diundang mungkin secara simbolis kemarin nggak semua ya, cuma 100 orang yang diundang dari keluarga stunting. Kita melakukan terus yang lainnya kita banyak turun langsung ke ini lewat juga pemerintah daerah bekerjasama dengan kepala desa. Kan kalau data stunting kan sudah jelas ya. Betul. Sudah ada ya, tinggal
dalam eksekusi. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita lakukan, ya mungkin perlu diekspos lebih masif ya. Betul. Ya. Ya, dan kita itu lumayan edukasi yang termasuk edukasi pada keluarga stunting itu bagaimana mereka bisa ya lebih berdaya. Emang datang dikasih karena temanya safari makan ikan, dia pulang membawa ini bingkisan ikan ya. Bingkisan ikan ada ikan olahan, bahkan ada ikan mentah. Kalau di situ kemarin saya lihat di beberapa titik itu ada yang basis peternakan ikan lele. Jadi mereka pulang bawa ikan lele. Nah, kalau basisnya mungkin desa di Trenggalek itu kan kita punya pelabuhan Nusantara, ikan laut itu, ikan laut. Ya, saya pikir program-program itu sangat menyentuh kepada masyarakat bawah, dan yang menerima juga tepat sasaran. Gitu. Ya, harapan kita dengan kesejahteraan masyarakat itu terangkat, keluarga stunting juga mendapatkan perhatian lebih serius, mungkin problem-problem keluarga itu ya bisa diminimalkan lah. Ya, bisa. Ya ini angka perceraian tidak tinggi karena sudah antisipasi dari awal tuh sudah dijalankan begitu ya Pak melalui edukasi. Termasuk tadi artinya hampir setiap instansi atau lintas sektor lah mereka bekerja dengan caranya begitu tadi Kementerian Kelautan, kemudian juga ya Dinas Perempuan Perlindungan Anak sudah pasti karena sangat berkaitan erat, dan juga mungkin sektor lainnya ya pendidikan, kesehatan. Karena kalau bicara stunting itu kan bahkan mungkin harus bagaimana dijaga sejak dalam kandungan begitu ya Pak, edukasi bahkan termasuk ketika misalnya usia pernikahan dini, anak yang memang belum siap untuk hamil itu kan juga bisa menjadi problem kepada anaknya begitu ya. Jadi edukasi menyeluruh gitu ya Pak ya. Oke, menarik dan upaya itu sudah dilakukan, harapannya bisa menekan angka stunting dan juga angka perceraian itu Pak, supaya tidak kasus-kasusnya karena sangat tinggi. Tapi kalau Pak Agus sendiri melihat, kalau saya sendiri sih Pak mengamati kayaknya orang tua zaman dulu termasuk orang tua saya itu kan kayaknya pernikahannya ya adem ayem aja gitu. Tapi justru perceraian itu kan banyak terjadi di anak-anak yang usia relatif muda. Nah, kalau jenengan melihat tren itu seperti apa? Atau mungkin bisa bercerita dulu pengalaman perbedaan dengan sekarang, apa yang kemudian menjadi faktor-faktor hal ini terjadi? Ya mungkin ada kultur yang, ya ada perubahan kultur masyarakat ya, dari masa ke masa ya. Saya itu 10 bersaudara. Saya ini. Saya anak yang ke 9. Ya. Dan orang tua saya dulu itu punya orientasi, saya tidak mewarisi harta benda kepada anak-anak, tapi keilmuan. Jadi waktu itu ya saudara-saudara saya itu semuanya pada dikuliahkan dengan berbagai cara, bahkan kita rela hidup dengan kekurangan asalkan semua pada sekolah, dan kita saling bantu. Yang lulus duluan, kalau dulu kan enak ya cari kerja ya, lulus jadi PNS. Lah itu kakak saya ngopeni saya, kakak nomor 2 ngopeni itu keluarga kita. Dan memang kayaknya kultur keluarga dulu itu nerimo gitu ya, kemudian pekerja keras gitu. Kalau fenomena sekarang itu lain ya. Mungkin perkembangan zaman dan sebagainya. Saya pernah mencoba gini Pak, saya ingin mendidik anak saya dengan cara sebagaimana ibu mendidik saya. Itu ternyata tidak mudah sekali. Emang generasi sekarang nggak tahu ya, emang beda kondisinya. Kalau dulu misalnya saya bangun pagi-pagi, sholat subuh, habis sholat subuh itu masih kecil saya ingat dari kelas 2 SD lah, memori saya masih kuat. Setelah itu harus aktif bantu orang tua, makani ayam, kan. Setelah itu harus siap-siap sekolah. Setelah sekolah dulu itu saya punya ternak kambing saya itu, masih SD itu. Dan saya ketika punya anak itu bagaimana anak saya itu punya etos kerja seperti saya dulu misalnya. Ya tidak persis lah, mungkin ya mau sebelum sekolah dia mandi sendiri, paling enggak nyapu teras, nyapu rumah. Nanti kalau tahu ada baju banyak kotor diangkat masukkan mesin cuci misalnya gitu. Itu aja ternyata berat. Ya, jadi ada ini kalau perbedaan kultur. Memang harus punya seni pola pendidikan
yang berbeda ya. Tapi alhamdulillah anak-anak saya nurutlah Oke. saya kalah ya, bapak saya anaknya 10, saya anaknya 5 ya, Pak, cuma setengahnya ya. Tapi yang penting begini, pertama pendidikan di keluarga. Mungkin di era modern, seiring dengan perkembangan zaman, kita tidak boleh lah ya menjiplak masa lalu ya, tapi tetap nilai-nilai agama itu perlu diterapkan kuat di keluarga, tata krama, persaudaraan dalam keluarga, saling menghormati, orang tua bertanggung jawab, orang tua menyayangi, anak-anak belajar untuk taat kepada orang tua, itu tetap harus dilakukan di awal. Itu kalau itu sukses, insya Allah nanti akan menginspirasi dia ketika berkeluarga juga. Nah, ini peran, makanya tadi edukasi orang sebelum menikah, dikasih wawasan, gambaran, dia menikah di usia yang matang ya, sehingga dia menjadi orang tua yang bijaksana. Ketika punya anak, dia punya orientasi terhadap anak-anaknya. Nanti terus itu akan bergulir kan. Kan orang tua itu akan menjadi potret bagi anak-anaknya ya. Gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor untuk memperkokoh fondasi tadi ya Pak ya. Tapi karena ya sekarang banyak juga usia pernikahan yang dini atau juga anak-anak muda sehingga tingkat perceraian tinggi begitu ya Pak. Mungkin tips yang bisa Pak Agus berikan supaya lebih kokoh, dalam artian tangguh, tidak sedikit-sedikit bercerai gitu maksudnya. Itu gimana Pak? Mungkin tips singkat buat pasangan Pak Sutri hari ini. Iya, kita sebagai orang tua, termasuk ini juga pengalaman pribadi. Anak saya yang 2 sudah menikah, cowok-cowok semua ya anak saya itu yang menikah. Dia menikah, anak pertama menikah di usia 23, anak kedua menikah di usia 22. Itu memang secara khusus sebelum menikah saya ajak diskusi panjang. Ya, saya ajak diskusi panjang. Artinya pertama kesiapan mental, luruskan kamu menikah dan sebagainya. Boleh berpikir tentang ke depan ekonomi kayak apa, tapi jangan terlalu takut. Gitu. Tapi tak support dia. Sebagai orang tua saya support dia. Tidak usah takut, menikah. Kalau memang ingin menikah. Oke. Nanti bekerja sambil jalan. Abah masih bekerja juga. Nanti repot-repot bilang ke Abah. Ya, satu sisi saya bangun ini optimisme dia untuk membangun sebuah keluarga. Kemudian juga kita dampingi, termasuk juga antar keluarga. Jadi kalau pernikahan itu kan tidak sekedar menyatukan sosok suami dan istri kan, tapi juga menyatukan 2 keluarga besar. Maka ketika ada permasalahan di keluarga anak-anak kita, sebisa mungkin orang tua itu menjadi penyejuk ya, hadir sebagai penasihat ginilah, untuk menenteramkan keluarga anak-anak biar biar tidak sampai terjadi perceraian. Dan saya itu menikah sudah berapa tahun ya, 97 sampai sekarang 32 ya segituan berapa hampir 30-an ya. Hampir 30. Hampir 30 dan alhamdulillah mulai saya menikah sampai sekarang saya tidak pernah bertengkar sama istri saya. Masya Allah. Dan itu ketika ada sedikit kemarin misalnya anak saya itu ada sedikit debat ya dengan anak saya dengan istrinya, itu saya kasih tahu. Ya, orang sini awakmu karo abah ibu gitu. Abah ibu lo ndak pernah ngomong keras. Nah, awakmu harus gitu ya. Ini artinya kehadiran orang tua juga memberikan istrinya ya bimbingan lah kepada anak-anaknya. Gitu. Baik Pak, mungkin terakhir ini solusi yang mungkin bisa diusulkan untuk ketahanan keluarga setelah tadi pembahasan panjang kita ya, mungkin pointers yang paling utama dan paling penting yang harus kita lakukan segera supaya meminimalisir angka perceraian dan keluarga itu menjadi tangguh dalam konteks ketahanan keluarga. Oke, jadi ya kita dari pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin satu program Perda ini semoga segera kita selesaikan. Kemudian juga kita di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait untuk juga turun mengawal bagaimana angka perceraian itu bisa minim. Kemudian juga kita minta kepada seluruh tokoh masyarakat, pondok pesantren juga memberikan edukasi yang maksimal. Para mubalek, para penceramah, para khotib juga mengangkat tema-tema itu untuk kebaikan Jawa Timur.
Oke, baik, mungkin terakhir Pak, singkat pesan untuk konstituennya di Dapil. Boleh apapun itu, misalnya untuk menjaga ketahanan keluarga atau monggo yang ingin Anda sampaikan untuk konstituen Anda di Dapil. Oke, bagi konsen saya ya di Dapil 9 Jawa Timur ya, jadilah keluarga-keluarga yang bahagia. Setiap keluarga pasti ada masalah, nah, itu pasti. Tetapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Muncullah niat terbaik dalam kehidupan keluarga untuk mencari kebahagiaan. Insya Allah segala permasalahan akan ada solusinya. Oke, terima kasih banyak Pak. Karena tadi ya, kalau keluarga sehat, negara sehat pula. Oke, luar biasa. Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Agus Cahyono, SHI MHI, sudah hadir di sini. Terima kasih Pak. Sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Salam untuk keluarga. Insya Allah. Dan juga untuk dulur Jatim semua, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Silka Suarizona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.